Ayo, dari ya, Angelin Sujata, Steven Sujata. Ya, betul. Ya, jadi Petapa Gotama itu menerima nasi susu dari Ibu Sujata. Ya, masih ingat nggak? Nasi susunya itu ditaruh di mana? Hah? Di daun pisang? Di mana? Daun pisang? Di mana nasi susunya? Yo. Ya mau jawab nggak usah private chat, di everyone aja sudah kita nampak ya. Mangkok emas. Ya betul, di mangkok emas. Nah, jadi kan setelah menerima nasi susu dari Ibu Sujata, kemudian Petapa Gotama itu menuju ke hutan Gaya untuk bermeditasi di bawah pohon asata. Pohon asata itu di mana, Se? Pohon asata itu adalah sejenis pohon beringin. Ya. Oke, nah kita lanjut. Nah, sebelum Petapa Gotama ini menjadi Buddha, Petapa Gotama bermimpi. Ada yang tahu tidak? Petapa Gotama ini bermimpi berapa mimpi dia? Ayo. Ricci 5 mimpi, 5 mimpi, 100 mimpi? Nah, 5. Oke, betul. Ya, jadi Petapa Gotama bermimpi sebanyak 5 mimpi. Apa saja mimpi itu? Kita lihat. Yang pertama, nah ini gambarnya. Ya, ada yang tahu nggak? Mimpi pertama itu apa? Ya, yang tahu? Mimpi yang pertama itu Petapa Gotama bermimpi ya tidur di atas bumi sebagai alas dan gunung sebagai gimana? Oke ya. Dan gunung Himalaya yang besar sebagai bantalnya. Jadi Petapa Gotama bermimpi menjadi seorang giant, ya raksasa. Raksasa di mana bumi itu kecil sama dia, apalagi gunung. Gunung itu yang besar hanya seperti bantal oleh Petapa Gotama. Jadi bermimpi menjadi raksasa mengambang di lautan. Ya, Naruto bisa berjalan di air, Petapa Gotama bisa mengambang tidur di air. Jadi pada saat itu tidur tangannya itu ya membentang di samudra. Ya, membentang di samudra. Itulah mimpi yang pertama. Nah, mimpi ini mempunyai arti. Ada yang tahu tidak artinya apa sih? Saya tahu, Pangeran Gotama akan menjadi raksasa. Bukan. Artinya apa? Ayo, arti dan mimpi ini. Ya, Joy, betul. Kecerahan tertinggi ya. Joyce juga betul, Nicole. Iya, betul sekali. Ya, jadi arti dari mimpi ini bahwa Petapa Gotama itu sebentar lagi akan mencapai pencerahan tertinggi. Ya, orang yang mencapai pencerahan tertinggi berarti tingkatannya itu lebih tinggi dari semua makhluk di dunia ini. Makanya dilambangkan dengan raksasa. Ya, raksasa yang tidur di atas bumi. Ya, kecerahan paling tinggi. Oke, kalau kita sudah mencapai kecerahan tertinggi dan menjadi Buddha, berarti tingkatan kita lebih tinggi daripada para dewa. Karena Buddha itu adalah guru para dewa dan manusia. Makanya kenapa mimpinya itu adalah Petapa Gotama menjadi raksasa. Oke, nggak apa-apa. Kau mau jawab aja, langsung sambil lihat chatnya ini ya. Oke, bebas kita. Oke, ada yang masih ingat mimpi kedua? Nah, mimpi kedua adalah dari pusat. Pusat tahu tidak pusat? Pusat di mana? Ayo. Tahu nggak pusat? Pusat ada di mana? Di mana ayo? Di kepala? Iya, betul. Di tengah-tengah perut.
Luis kok jawab di kaki? Ya, pusat ada pusat di kepala, ada pusat di kaki. Nggak ada kan? Di perut, betul. Dari pusat itu keluar tumbuhan dan tumbuhan itu terus tumbuh sampai menembus awan. Nah, artinya apa? Ada yang tahu nggak apa arti dari mimpi ini? Iya, Vanessa benar. Mimpi kedua melambangkan penemuan jalan Arya 8 faktor. Oke, ya, penemuan jalan Arya 8 faktor. Betul. Nah, saya ingin bertanya, apa sih hubungannya jalan Arya 8 faktor dengan mimpi ini? Kan 8, kenapa yang tumbuh cuma 1? Ayo, apa? Ada yang tahu nggak nama lain dari jalan Arya 8 faktor ini apa? Ada yang tahu? Nah, jalan Arya 8 faktor ini disebut, biasanya juga disebut sebagai jalan tengah. Tengah ya, pusat kan di tengah-tengah badan kita kan. Berarti tumbuhan itu tumbuh dari tengah, berarti ini adalah dilambangkan ditemukannya jalan faktor Arya, jalan Arya 8 faktor atau jalan tengah. Oke? Good. Nah, sekarang mimpi ketiga. Ayo, ini apa nih? Apa? Ada yang tahu mimpi ketiga apa? Petapa Gautama duduk dan ada snake yang berceceran di apanya? Bukan. Apa itu? Betul. Karisa benar. Lava putih dari kumbang berkepala hitam. Ya, kamu tahu tidak lava itu apa? Di pelajaran IPA ada nih kan? Lava itu apa? Ada yang tahu? Di pelajaran IPA nih. Pada saat pelajaran metamorfosis. Ya, betul. Ya, lava itu ulat. Kalau ulat dari kupu-kupu kecil, ulat dari kumbang itu besar seperti belantung gitu, warna putih ya, warna putih, kepalanya hitam. Oke, ulat. Ya, ulat itu kepala hitam. Jadi ulat itu, bayangkan ulat itu merayap dari kaki Petapa Gautama menuju ke lututnya, semua ulat. Ulat putih berkepala hitam. Ya. Oke, inilah mimpinya. Lava putih berkepala hitam merayapi kaki sampai ke lutut. Nah, artinya apa? Oke, mimpi ketiga betul. Yang wah, banyak pintar-pintar rupanya. Mantap, good. 2 jempol. Oke, betul. Akan ada banyak perumah tangga yang pergi berlindung kepada Buddha. Ya, perumah tangga itu maksudnya apa? Perumah tangga itu adalah umat seperti kita yang masih menjalani kehidupan duniawi. Kalau umat non perumah tangga itu adalah para bante. Ya, kok perumah tangga seperti mama papa kita dan kita. Oke? Ya, akan ada banyak perumah tangga yang berlindung kepada Buddha. Inilah mimpi ketiga. Oke, sekarang mimpi tunggu, salah ini. Mimpi keempat apa? Ayo, langsung gambarnya salah ini. Maaf ya, saya juga manusia. Mimpi keempat apa? 4 burung berkepala hitam. Salah. Bukan 4 burung berkepala hitam. Mimpi ketiga adalah Petapa Gautama melihat 4 burung berwarna-warni. Ada berwarna merah, warna biru, ya, ada warna kuning. Ya, semua burung itu terbang dari 4 penjuru. Dari utara, selatan, timur, dan barat, terbang menuju ke kaki Petapa Gautama, dan pada saat mencapai ke kaki Petapa Gautama, burung tersebut berubah warna menjadi putih. Wow, hebat, seperti sulap dia. Ya, jadi putih. Artinya apa ya? Gimana artinya apa yo? Bangsawan, rohaniawan, saudagar, dan rakyat jelata akan terbebas dari duka saat Dhamma dan Winaya diajarkan. Ya, betul. Ya, betul sekali, betul. Keempat kasta, keempat kasta itu apa sih, Se? Ya, jadi, Dek,
Di India dulu ada namanya kasta. Kasta itu ada tingkatan. Ya, tingkatan paling atas adalah bangsawan. Bangsawan itu para raja, pangeran, putri, ratu, dan lain-lain. Rohaniawan berarti para petapa. Saudagar, para pedagang. Sedangkan rakyat jelata itu babu. Dulu, rakyat jelata itu semua itu dijual belikan seperti binatang. Sekarang kan kita jual beli anjing kucing kan. Tapi kalau dulu mereka memperjualbelikan manusia. Rakyat jelata ini diperjualbelikan, diperlakukan seperti bukan manusia. Ya, jadi biasanya rakyat jelata ini tidak boleh bicara langsung kepada bangsawan. Seperti binatang mereka diperlakukan, tidak adil. Jadi bagi Buddha, Buddha tidak pilih kasih, mau dia pengemis, mau dia apa, semuanya asal datang kepada Buddha berlindung akan mencapai pencerahan sempurna. Seperti itu, ya lihatlah. Semua yang mau belajar dhamma, mau dia bangsawan, mau dia pengemis, ya mau orang gila pun kok dia bisa, dia akan mencapai pencerahan sempurna. Ya, zaman dulu memang sistemnya seperti itu. Ya, sebelum Buddha lahir. Begitu Buddha ada, Buddha tidak melihat kasta-kasta demo siapapun itu, mau raja, mau pengemis, semua belajar dhamma mencapai pencerahan sempurna. Oke. Ya. Nanti kalau tentang kastanya kalian akan pelajari di sejarah biasanya. Tolong ya di chat, jangan di spam dulu ya. Terima kasih kalau ada yang ingin tertib bisa diam. Tapi kalau diam, masing-masing jaga mulut masing-masing aja. Ya. Kok semua bilang diam, siapa yang diam? Semua berdiam. Siapa yang diam coba? Oke? Oke, jaga, tolong mulutnya dijaga, chatnya dijaga ya. Oke, makasih. Oke, mimpi kelima. Ini apa nih? Ayo. Pertama-tama melihat dirinya berjalan. Oke, Luis, betul. Ya, betul sekali. Kamu lihat itu. Ya, pertama-tama berjalan di atas lumpur, tetapi kakinya masih kinclong. Tinggi ya. Tidak sama sekali tidak kotor. Walaupun dia berjalan di atas lumpur yang hitam, tapi kakinya tidak kotor. Kalau kita orang biasa jalan di atas lumpur, pasti kaki kita udah hitam-hitam bau-bau kan. Pertama enggak, lihat masih kinclong. Nah, arti dari sini apa? Ada yang tahu? Arti dari mimpi ini? Pesa dari tadi diam-diam aja. Jawab dong. Mimpi kelima melambangkan, oke, siapa? Resika. Hebat, bisa jalan di rumput seperti Naruto. Oh ya, betul. Iya. Jadi, ini melambangkan pada saat Petapa Gotama nanti menjadi Buddha, banyak sekali orang yang menghormati sampai bersujud kepada Buddha. Ya, sampai orang semua memberikan, sampai para dewa pun bersujud kepada Buddha, memberikan dhamma kepada Buddha. Tetapi Petapa Gotama nanti tidak akan sombong. Ya, Petapa Gotama nggak akan sombong. Wah, aku dihormati oleh orang lain. Enggak, Petapa Gotama tetap rendah hati. Itulah maksudnya, walaupun dia biasanya kan gini. Kalau biasanya kita mendapatkan sesuatu, biasanya kita bisa sombong, betul nggak? Pada saat nilai kita tinggi misalnya. Nilaiku tinggi. Dapat HP baru. HP baru. Betul kan? Ya HP-nya dipamer-pamer. Lupa iPhone 20. Agak sombong kan? Agak sombong lah ya. Tapi Lause tahu bukan kita. Ya. Anak-anak di sini semua baik-baik. Oke? Nah, kayak Petapa Gotama, kamu bayangkan Petapa Gotama kan? Para dewa pun bersujud kepada Petapa Gotama pada saat itu. Petapa Gotama tidaklah terlena dan tidak menjadi tamak dan sombong. Nah, itulah hebatnya kenapa
di dalam mimpi itu lumpurnya tidak bisa mengotori kakinya. Oke? Sampai di sini mengerti semua? Itulah kelima mimpi. Nah, itu kelima mimpinya. Oke? Nah, kelima mimpi ini melambangkan satu hal. Ada yang tahu nggak? Dari kelima mimpi ini, kesimpulannya hanya satu. Apa dari mimpi ini? Ya, kan Petapa Gotama bermimpi 5 mimpi. Dan 5 mimpi ini mempunyai satu kesimpulan, yaitu apa? Iya, Vanessa Luis, mantap. Pinta, join, pinta, Priscilla. Betul. Bahwa Sony juga oke. Bahwa Petapa Gotama akan segera menjadi Power Ranger. Bukan Power Ranger. Jadi apa? Jadi Buddha. Oke. Akan segera menjadi Buddha. Oke. Kemudian pada malam itu, setelah Petapa Gotama sudah bermimpi, tiba-tiba datanglah seorang dewa. Namanya siapa? Dewa Mara. Dewa Mara yang marah. Ya. Dewa Mara yang marah. Dia Dewa Mara nggak pakai H ya. Dewa Mara ini, dia adalah dewa. Dia ingin apa? Dia ingin menyerang Petapa Gotama agar Petapa Gotama tidak menjadi Buddha. Ya, Dewa Mara. Dewa Mara yang marah. Oke, Dewa Mara ini menganggap, aku seorang dewa, kenapa aku tidak menjadi Buddha? Kenapa manusia biasa bisa menjadi Buddha? Jadi dia iri, sehingga ingin menggagalkan petapaan dari Petapa Gotama. Tetapi apa yang terjadi? Semua serangan dari Dewa Mara tidak mempan. Semua pedang yang dilempar menjadi bunga. Panah yang dilempar jadi bunga. Sampai akhirnya Dewa Mara nyerah dan pergi. Nah, setelah Dewa Mara pergi, Petapa Gotama melanjutkan meditasinya. Oke. Nah, pada saat Petapa Gotama melanjutkan meditasi, tiba-tiba di dalam meditasinya dia dapat melihat apa? Ada yang tahu nggak? Ini gambarnya. Dia dapat mengingat dan melihat apa? Ayo. Dia dapat melihat masa lalunya. Pada saat itu Petapa Gotama ternyata menyadari bahwa kehidupan dia itu bukanlah kehidupan yang pertama. Dan semua makhluk itu bukan hidup satu kali. Ternyata maksud kita semua sudah pernah lahir berulang-ulang kali di dunia ini. Ya, nah seperti di gambar ini Petapa Gotama pernah menjadi dewa, pernah menjadi kelinci, pernah menjadi petapa. Petapa Gotama ini dulunya sudah mengalami kelahiran yang berulang-ulang, ya bahkan berjuta-juta kali kehidupan. Dan dalam kehidupan itu, ya pasti Petapa Gotama mengalami suka dan duka. Tetapi di setiap kehidupan Petapa Gotama terus mengembangkan 10 sifat sempurna sehingga pada kehidupan ini Petapa Gotama dapat menjadi Buddha. Nah, jadi menjadi Buddha itu bukan hal yang gampang, bukan hanya membutuhkan satu kehidupan, tetapi berjuta-juta bahkan bermiliaran kehidupan. Oke, tolong dicek jangan spam dong. Lagi seru nih loh. Bentar ya. Oke, kemudian setelah melihat kehidupan masa lalunya, Petapa Gotama juga bisa melihat kehidupan makhluk lain. Ternyata bukan dirinya aja yang terlahir berulang-ulang, makhluk lain juga seperti itu. Ya, makhluk lain juga terlahir berulang-ulang.
Nah, kemudian pada saat ini, dia Petapa Gotama menyadari kemana kita terlahir tergantung dengan apa? Ayo, kemana kita terlahir tergantung dengan apa? Kalau kita bisa menjadi dewa, kita bisa menjadi binatang, kita bisa menjadi setan, kita bisa menjadi jin, itu tergantung dengan apa? Masa lalu. Betul. Tergantung dengan perbuatan, tergantung dengan karma yang kita perbuat saat ini. Kita sekarang bisa terlahir menjadi manusia, berarti dulunya kita membuat banyak sekali kebaikan. Ya, banyak sekali kebaikan. Kalau kita ingin nanti setelah dari kehidupan ini kita ingin terlahir di alam yang lebih bahagia, silakan berbuat karma baik yang banyak dan melatih diri kita. Tetapi kalau kamu ingin di kehidupan yang akan datang ingin menjadi setan, silakanlah berbuat karma buruk yang banyak. Mata adalah selesai merasa jadi setan, silakan. Ya, kita sendiri yang memilih di mana kita terlahir, betul? Ya, dan kamu tahu nggak? Di setiap kehidupan itu, Petapa Gotama menyadari apa? Di setiap kehidupan itu pasti semua makhluk itu mengalami penderitaan. Ya, dimanapun ia terlahir pasti mengalami penderitaan. Sampai Buddha mengatakan, bila air mata kita dari seluruh kehidupan itu dikumpulkan menjadi satu, maka air mata kita itu akan sebanyak 4 samudra, ya, 4 lautan. Sebanyak itu, ya, berarti selama kita hidup penderitaan kita sudah banyak sekali. Nah, tolong ya, yang di chat tolong jangan spam. Ya, berterima kasih bagi murid-murid yang membantu menetipkan chat. Cumanya kalau kalian satu orang chat diam, 100 orang ngomong diam, siapa yang diam? Betul ya? 100 orang chatnya diam semua. Diam. Jadi yang diam siapa gitu? Oke. Stop. Oke, good. Nah, setelah melihat ini, menyadari ini, ternyata kehidupan itu ada selama kita hidup pasti kita mengalami penderitaan. Pada saat itu Petapa Gotama menyadari, oh, inilah duka. Inilah sebab duka ini. Ternyata duka itu bisa diakhiri dan ada jalan menuju duka. Dan pada saat itu tiba-tiba dari tubuh Petapa Gotama memancarkan sinar yang sangat terang, bahkan lebih terang daripada matahari. Seapa Petapa Gotama masih ada saat ini. Nah, oke. Saya ingin menjelaskan. Tadi kan saya mengatakan, selama kita hidup pasti kita mengalami penderitaan, betul kan? Betul. Dan pada awalnya Petapa Gotama bermeditasi untuk apa? Untuk mencari obat dari sakit, tua, dan mati, betul kan? Dan terakhir, ternyata diketahui bahwa obat dari sakit, tua, dan mati itu tidak ada. Yang ada adalah obat penderitaan. Kenapa? Selama kita hidup, kita menderita. Jadi bagaimana supaya kita tidak menderita, ya jangan hidup. Betul kan? Tapi bisa nggak jangan hidup? Setiap kita meninggal, pasti kita lahir kembali. Jadi kalau kita sudah menjadi Buddha dan mencapai pencapaian tertinggi, begitu kita menjadi Buddha, semua kotoran batin, sumber penderitaan itu tidak ada lagi. Ya, karena sumber penderitaan itu tidak ada lagi, maka setelah Buddha meninggal, Buddha tidak terlahir di alam manapun juga. Tidak terlahir di alam manapun juga. Jadi Buddha itu kemana langsung? Begitu Buddha meninggal, kok kita
manusia biasa meninggal, kita akan terlahir lagi di alam lain. Sedangkan seorang Buddha begitu meninggal, ia tidak akan terlahir di alam manapun juga. Ya, berarti pada saat itu Buddha, tubuh kita ini kan tersusun dari 4 elemen, betul? Api, air, tanah, dan udara. Jadi Buddha pada saat mencapai pencahayaan sempurna, seluruh tubuhnya ini terurai dan menyatu kepada dengan alam semesta. Kalau Anda bertanya, se-Buddha ada di mana? Buddha itu ada di mana-mana, karena Buddha itu sudah menyatu dengan alam semesta. Ngerti ya? Di mana Buddha? Di mana-mana. Ya, sudah menyatu dengan alam semesta. Oke. Dan kita juga, tujuan kita sebagai umat Buddha juga lah mencapai kebuddhaan seperti Buddha. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Oke. Sekarang Lause, karena sebentar lagi waktu kita habis dan sebentar lagi kita akan diusir oleh Jun, ya. So ingin bertanya dulu. Beberapa pertanyaan bentar ya. Nah, langsung ingin bertanya, menurutmu kenapa Petapa Gautama dapat mengalahkan Mara? Padahal Mara itu pakai pedang, pakai apa, Petapa Gautama cuma duduk. Kenapa Petapa Gautama dapat mengalahkan Mara? Ayo, ada yang tahu? Karena tidak membenci, karena ada perisai. Perisainya apa? Karena meditasi, karena ia ingin menjadi Buddha. Yang benar adalah Petapa Gautama itu dilindungi oleh karma baik di masa lalu dan dilindungi oleh 10 sifat sempurna. Nanti kita akan pelajari di bab 3. Oke. Nah, saya tadi ingin bertanya lagi. Tadi Rasul sudah menjelaskan, kalau kita berbuat baik, kita akan terlahir di alam bahagia. Kalau kita berbuat jahat, kita akan terlahir di alam tidak bahagia. Nah, bagaimana agar kita selalu bahagia dalam hidup? Apa yang kamu lakukan agar kamu selalu bahagia? Ayo, apa yang kamu lakukan? Tidak membenci, betul. Berbuat karma baik juga betul. Berbuat baik juga betul. Harus baik, betul. Menjadi orang baik, betul. Ya, kalau kamu ingin selalu bahagia, lakukanlah hal-hal yang baik, betul. Selalu bersyukur, benar sekali. Ya, Oke, jawabannya semua betul. Oke, nah karena waktu kita sudah mau habis, ya, saya ingin berpesan kepada kita semua, karena kita sudah mau ujian, semua tugas semua dikumpul, oke? Masih ada beberapa yang belum kumpul tugas, ya. Yang belum kumpul tugas segera dikumpul, ya. Yang sudah kumpul tugas mantap buat Anda, 2 jempol buat Anda. Yang belum kumpul tugas segeralah kembali ke jalan yang benar. Bertobatlah Anda sebelum nilai Anda merah, oke? Ya, semangat untuk PTS-nya. Ya, bentar lagi waktu kita habis. Sampai di sini Jum kali ini. Semoga kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Senang berjumpa dengan kalian semua, ya. Namo Sangya Adi Budaya, Namo Budaya. Dadah. Bye semua. Bye Vanessa, bye Jesslyn, bye Jocelyn, bye Vegeta, bye Vanessa, bye Lorenzo, bye Emily. Aduh, banyak kali. Bye Kiara, bye Catherine, bye Torres, bye Vegeta. Dadah. Sebentar lagi diusir oleh Zoom di sana. Oke, jaga kesehatan semuanya ya. Ya, belajar di rumah. Seingin lihat nilai kalian bagus-bagus dan seingin lihat kalian bahagia dan sehat-sehat selalu. Dadah.